Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Masya Allah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk episode terakhir di program Baca Sirah Nabawiyah kita. Dan masih bersama saya, Anissa Amisani. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini, apalagi ini sudah episode terakhir, jadi insya Allah kalau nge-share dari awal bisa nonton langsung tanpa menunggu atau mendengar langsung tanpa menunggu sampai episode terakhir hari ini. Dan hari ini sangat spesial bagi saya karena episode terakhir ini kita khusus bercerita tentang kehebatan sahabat favorit saya. Sahabat favorit yang luar biasa banget, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini kita akan mendapatkan ibroh yang sangat banyak tentang bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib itu bisa menyelesaikan perpecahan di antara kaum muslimin hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Bahkan hanya dalam waktu 2 tahun pertama pemerintahan beliau berhasil menyelesaikan semua konflik yang terjadi di episode kemarin yang sudah kita baca. Dan tanpa berpanjang lebar, teman pecinta sejarah, langsung saja kita baca episode penutup hari ini, episode ke-58, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Ali radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah pada pertengahan bulan Zulhijjah tahun 33 Hijriah, di hari terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ada sejumlah sahabat yang terlambat membaiatnya. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Mughirah bin Syu'bah, Nu'man bin Bashir, dan Hasan bin Thabit. Hari-hari khilafahnya merupakan mata rantai fitnah, peperangan, dan pemberontakan. Diawali dengan perang Onta atau perang Jamal, kemudian perang Siffin. Berbagai pertentangan yang timbul antara jumhur muslimin dan Muawiyah, lalu fitnah kaum Khawarij yang berakhir dengan kejahatan mereka yang terburuk, yaitu membunuh Ali radhiyallahu anhu. Semua peristiwa ini akan kami sebutkan secara ringkas. Menuntut pembelaan untuk Utsman dan perang Jamal. Tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan Utsman dilakukan oleh kaum pemberontak yang didalangi Yahudi. Wajar jika para pembunuh itu harus menanggung segala akibat tindakan kriminal mereka dan tunduk kepada hukum qisas yang syar'i. Seluruh kaum muslimin, terutama Ali radhiyallahu anhu, berusaha melakukan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Hanya saja, Ali meminta kepada mereka yang terburu-buru agar menunggu barang sebentar sampai segala urusan beres, atau sampai ia dapat mewujudkan apa yang dinilainya sebagai pendahuluan yang bersifat daruri, yaitu menjamin terlaksananya qisas dan menjauhkan sebab-sebab timbulnya fitnah. Para ahli sejarah sepakat bahwa Ali membenci kaum pemberontak yang telah membunuh Utsman. Beliau selalu menunggu kesempatan untuk bisa menggulung mereka. Bahkan ia sangat berharap dapat melakukan secepat mungkin untuk mengambil hak Allah atas mereka, yaitu qisas. Tetapi kenyataannya masalah tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diinginkannya. Singkat peristiwa, Thalhah dan Zubair bersama sejumlah sahabat masing-masing berpendapat agar Ali segera menangkap para pembunuh dan melaksanakan qisas terhadap mereka. Guna menjamin keselamatan pelaksanaannya dan menghindarkan fitnah, mereka menawarkan kepada Ali untuk melakukan tugas tersebut dan meminta agar Ali mendatangkan pasukan dari Basrah dan Kufah untuk mendukungnya. Tetapi Ali meminta agar mereka menunggu sampai ia menyusun program yang baik untuk melaksanakan hal tersebut. Hal yang terjadi setelah itu ialah bahwa masing-masing dari kedua belah pihak melaksanakan ijtihadnya dalam menggunakan cara yang terbaik untuk menuntut darah Utsman. Maka berkumpullah orang-orang yang berpendapat harus segera melaksanakan qisas di Basrah. Di antara mereka terdapat Aisyah Ummul Mukminin, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan sejumlah besar sahabat. Tujuan mereka tidak lain untuk mengingatkan para penduduk Basrah akan perlunya kerjasama dalam mengepung para pembunuh Utsman dan menuntut darahnya dari mereka. Saat itu pasukan Ali pun berangkat ke sana guna melakukan islah dan menyatukan kalimat.
Maka semua pihak berangkat ke tempat tersebut dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang punya maksud untuk memulai peperangan atau menyulut api fitnah. Al-Qaqqa bin Amr sebagai utusan dari pihak Ali radhiyallahu anhu menemui Aisyah radhiyallahu anha seraya bertanya, "Wahai ibunda, apakah gerangan yang mendorong kedatangan ibunda ke negeri ini?" Aisyah menjawab, "Islah di antara manusia." Kemudian Al-Qaqqa menemui Thalha dan Zubair dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Keduanya menjawab, "Kami juga demikian, kami tidak datang ke tempat ini kecuali untuk melakukan islah di antara manusia." Kemudian semua pihak berbicara dan berunding yang akhirnya sepakat untuk menyerahkan urusan ini kepada Ali dengan syarat supaya ia tidak segan-segan mengerahkan segenap upaya untuk menegakkan hukum Allah atas para pembunuh Utsman jika ia telah dapat melakukannya. Akhirnya Al-Qaqqa kembali kepada Ali menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai dan keinginan orang-orang untuk berdamai. Lalu Ali berpidato di hadapan khalayak ramai seraya memuji Allah atas nikmat perdamaian dan kesepakatan yang telah tercapai. Selanjutnya Ali mengumumkan bahwa besok ia akan segera bertolak. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama setelah Ali mengumumkan terjadinya perdamaian, kesepakatan, dan rencana esok hari, malam itu pula para gembong fitnah pun mengadakan pertemuan. Di antara mereka terdapat Al-Ashtar An-Nakhai, Shuraih bin Aufa, Abdullah bin Saba, Salim bin Tha'labah, dan Ghulam bin Haytham. Alhamdulillah, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang termasuk dalam kelompok mereka, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir. Para gembong fitnah ini membahas tentang bahaya perdamaian dan kesepakatan tersebut bagi mereka. Kesepakatan para sahabat itu merupakan bahaya dan ancaman bagi mereka. Salah seorang di antara mereka mengusulkan, "Jika demikian halnya, kita segera bunuh saja Ali seperti halnya Utsman." Tetapi Abdullah bin Sabah mengecam dan menentang pendapat ini seraya berkata kepada mereka, "Sesungguhnya keberhasilan kalian terletak pada pergaulan kalian dengan masyarakat. Jika kalian bertemu dengan orang-orang, maka kobarkanlah peperangan dan pertempuran di antara mereka. Janganlah kalian biarkan mereka bersatu. Orang yang ada di sekitar kalian akan enggan melakukan pertempuran demi membela dirinya." Setelah menyepakati konspirasi ini, mereka pun berpencar. Pada hari kedua, Ali berangkat, kemudian diikuti oleh Thalha dan Zubair. Sementara itu, perdamaian dan kesepakatan telah dikukuhkan. Orang-orang pun menikmati malam terbaiknya, kecuali para pembunuh Utsman yang gelisah di malam itu. Sementara itu, Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan telah sepakat untuk mengobarkan peperangan di ujung malam dan menjebak orang-orang ke dalam peperangan tersebut apapun yang terjadi. Orang-orang yang melakukan konspirasi jahat ini bergerak sebelum fajar. Jumlah mereka hampir 2.000 orang. Masing-masing kelompok bergerak mendatangi kerabat mereka lalu melakukan serbuan mendadak dengan pedang-pedang mereka. Kemudian masing-masing kelompok bangkit untuk membela kaumnya. Akhirnya orang-orang bangun dari tidur mereka dengan membawa pedang seraya berkata, "Para penduduk Kufah menyerang kita pada malam hari dan berkhianat kepada kita." Mereka mengira bahwa tindakan tersebut adalah rencana busuk yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu. Setelah mendengar berita tentang hal ini, Ali berkata, "Apa yang terjadi pada masyarakat?" Orang-orang yang berada di sekitarnya berteriak, "Penduduk Basrah menyerang kami di malam hari dan berkhianat kepada kami." Kemudian masing-masing kelompok mengambil pedangnya, memakai baju perang, dan menunggang kuda tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Karena itu, wajar bila kemudian secara spontan terjadi peperangan dan pertempuran. Orang-orang yang berhimpun di sekitar Ali berjumlah 20.000 orang, sedangkan orang-orang yang bergabung dengan Aisyah sekitar 30.000 orang. Sementara itu para pengikut Ibnu Saudah, Abdullah bin Sabah yang terabaikan, semoga Allah memburukan mereka tak henti-hentinya, melakukan pembunuhan sehingga para penyeru dan dari pihak Ali yang menyerukan, "Berhentilah, berhentilah," tidak mendapatkan sambutan sama sekali. Di tengah sengit dan berkecamuknya pertempuran itu, bila wajah-wajah yang saling mengenal di bawah naungan keimanan itu berhadapan, maka mereka saling menahan diri dan menghindar, tak peduli dari kelompok manapun mereka. Imam Baihaqi meriwayatkan secara bersambung, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Al-Qadi. Ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Harb bin Al-Aswad Dauli. Ia berkata,
Ketika Ali dan kawan-kawannya mendekati Tolha dan Zubair dan barisan pun telah saling mendekat, maka keluarlah Ali seraya menunggang bagal Rasulullah SAW, kemudian berseru, "Panggilkan saya Zubair bin Awam." Setelah Zubair dipanggil, datanglah ia sampai tengkuk kedua tunggangannya saling bersentuhan. Ali berkata, "Wahai Zubair, demi Allah, apakah engkau ingat ketika Rasulullah SAW melewatimu, sedangkan kami berada di tempat ini dan itu?" Kemudian beliau bertanya, "Wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali?" Lalu kamu menjawab, "Mengapa aku tidak mencintai anak bibiku dan anak pamanku, bahkan seagama denganku?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Zubair, demi Allah, suatu saat engkau pasti akan memeranginya dan menzoliminya." Zubair menjawab, "Demi Allah, aku telah lupa akan peristiwa tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah. Tetapi sekarang aku baru teringat lagi. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu untuk selama-lamanya." Kemudian Zubair kembali dengan menunggang kendaraannya membelah barisan. Ketika unta Aisyah radhiyallahu anha jatuh di tanah, kemudian sekedupnya dibawa jauh dari medan pertempuran, Ali datang kepadanya seraya mengucapkan salam dan menanyakan keadaannya seraya berkata, "Bagaimana keadaanmu, wahai ibunda?" Aisyah menjawab, "Baik." Ali berkata, "Semoga Allah mengampunimu." Kemudian orang-orang dan para sahabat datang seraya mengucapkan salam kepadanya dan menanyakan keselamatannya. Masalah Muawiyah dan Perang Siffin. Ali kembali ke Kufah yang telah dijadikan sebagai pusat khilafah. Sesampainya di Kufah, Ali segera mengutus Jurair bin Abdullah al-Bajli kepada Muawiyah di Syam guna mengajak bergabung ke dalam apa yang telah dilakukan orang-orang dan memberitahukan bahwa para muhajirin dan ansor telah sepakat untuk membaiatnya. Tetapi Muawiyah berpendapat bahwa baiat itu tidak akan dinyatakan sah kecuali dengan kehadiran mereka semua. Oleh sebab itu, Muawiyah tidak bersedia memenuhi ajakan Ali sampai para pembunuh Utsman dikisos, kemudian kaum muslimin memilih sendiri imam mereka. Sementara itu, Ali berkeyakinan penuh bahwa baiat telah dilakukan dengan kesepakatan Ahlul Madinah, penduduk Madinah, Darul Hijrah Nabawiyah. Dengan demikian, setiap orang yang terlambat berbaiat, diantaranya orang-orang yang tinggal di luar Madinah, berkewajiban untuk segera bergabung dengan pembaiatan tersebut. Adapun soal mengkisos para pembunuh Utsman, seperti telah kami sebutkan, Ali sendiri termasuk orang yang paling bersemangat keras untuk melakukannya. Tetapi ia punya rencana yang matang untuk menjamin keselamatan segala risikonya. Demi mendengar penolakan Muawiyah, Ali langsung menanggapinya sebagai pemberontak yang keluar dari jamaatul muslimin dan imam mereka. Kemudian Ali beserta pasukannya berangkat pada tanggal 12 Rajab tahun 36 Hijriah, lalu pasukan dikonsentrasikan di Nakhilah. Tidak lama kemudian Ibnu Abbas datang kepadanya dari Basrah setelah bertugas sebagai wakilnya. Ali memobilisasi pasukannya untuk memerangi penduduk Syam dan memaksa mereka tunduk kepada jamaatul muslimin. Setelah mengetahui hal itu, Muawiyah pun dengan serta-merta mengerahkan pasukannya dari Syam hingga kedua pasukan ini bertemu di daratan Siffin di tepi sungai Furat. Selama 2 bulan atau lebih, kedua pihak saling bergantian mengirim utusan. Ali mengajak Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya untuk membaiatnya. Beliau juga meyakinkan Muawiyah bahwa kisos terhadap para pembunuh Utsman pasti akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, Muawiyah menyerukan Ali agar sebelum melakukan segala sesuatu hendaklah menangkap para pembunuh Utsman yang merupakan anak pamannya, dan karena itu dia, maksudnya Muawiyah, merupakan orang yang paling berhak menuntut darahnya. Selama pembahasan dan perundingan ini barangkali telah terjadi pertempuran kecil dan manuver. Keadaan ini terus berlangsung hingga datang bulan Muharram tahun 27 Hijriah. Kemudian Muawiyah dan Ali sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama sebulan dengan harapan dapat dicapai islah. Tetapi masa gencatan senjata ini berakhir tanpa membuahkan hasil yang diharapkan. Pada saat itu Ali memerintahkan seorang petugas untuk mengumumkan, "Wahai penduduk Syam,
Amirul Mukminin menyatakan kepada kalian bahwa aku telah memberi waktu yang cukup kepada kalian untuk kembali kepada kebenaran, tetapi kalian tetap tidak mau berhenti dari pembangkangan dan tidak mau kembali kepada kebenaran. Karena itu kini aku kembalikan perjanjian ini kepada kalian yang dengan penuh kejujuran. Sesungguhnya Allah tidak mencintai para pengkhianat. Saat itulah Muawiyah dan Amr bin As memobilisasikan pasukannya dari segala arah. Demikian pula Ali. Sejak malam itu ia memobilisasi pasukannya. Ia mengangkat Ashtar an-Nakhai sebagai komandan pasukan penduduk Basrah. Kemudian Ali berwasiat kepada pasukannya agar tidak mendahului penyerbuan hingga penduduk Syam memulainya. Tidak menyerang orang yang luka, tidak mengejar orang yang mundur melarikan diri, tidak membuka aurat wanita, dan tidak menganiayanya. Pada hari pertama dan kedua, pertempuran berlangsung dengan sengit. Perang berlangsung selama 7 hari, tanpa ada pihak yang kalah atau menang. Tetapi pada akhirnya, Muawiyah dan pasukannya semakin terdesak oleh pasukan Ali. Ali dan pasukannya nyaris mencatat kemenangan. Saat itulah Muawiyah dan Amr bin As berunding. Amr bin As mengusulkan supaya Muawiyah mengajak penduduk Irak untuk berhukum kepada kitab Allah. Lalu Muawiyah memerintahkan orang-orang supaya mengangkat mushaf di ujung tombak dan memerintahkan seorang petugas untuk menyerukan atas namanya. Ini adalah kitab Allah di antara kami dan kalian. Ketika pasukan Ali melihat hal ini, mereka sudah hampir memperoleh kemenangan. Terjadilah perselisihan antara mereka. Ada yang setuju untuk berhukum kepada Allah dan ada pula yang tidak menghendaki kecuali peperangan, karena siapa tahu hal itu hanyalah tipu daya. Sebenarnya Ali cenderung pada pendapat yang terakhir, tetapi ia terpaksa mengikuti pendapat pertama yang pendukungnya mayoritas. Kemudian Ali mengutus Al-Ash'ad bin Qais kepada Muawiyah guna menanyakan apa sebenarnya yang dikehendakinya. Muawiyah menjelaskan, "Mari kita kembali kepada kitab Allah. Kami pilih seorang wakil yang kami setujui dan kalian pilih pula seorang wakil yang kalian setujui. Kemudian kita semua menyumpah kedua wakil tersebut untuk memutuskan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Apapun keputusan kedua wakil tersebut wajib kita ikuti." Kemudian penduduk Syam memilih Amr bin As, sedangkan penduduk Irak memilih Abu Musa al-Ash'ari. Maka diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak setelah keduanya menulis suatu perjanjian menyangkut hal ini untuk menunda keputusan tersebut sampai bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, kedua hakim tersebut bertemu di Daumatul Jandal. Setelah kesepakatan ini, orang-orang pun bubar kembali ke tempat masing-masing. Ali kembali dari Siffin menuju Kufah. Sementara itu, di kalangan pasukan Ali terjadi perpecahan yang sangat berbahaya, sehingga ketika sampai di Kufah, Ali dinyatakan dipecat oleh sekelompok orang yang menilai masalah tahkim sebagai suatu kesesatan. Mereka berjumlah sekitar 12.000 orang dan berhimpun di Harura. Kemudian Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dan menasehati mereka, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya Ali sendiri berangkat menemui mereka. Setelah berhadapan dengan mereka, Ali bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian melakukan pembangkangan ini?" Mereka menjawab, "Masalah tahkim yang kamu setujui di Siffin." Ali menjelaskan, "Tetapi aku telah mensyaratkan kepada kedua hakim itu agar menghidupkan apa yang dihidupkan Al-Quran dan mematikan apa yang dimatikan Al-Quran." Mereka mengatakan, "Coba jelaskan kepada kami, apakah adil bertahkim kepada orang di tengah gelimbangan darah?" Ali menjawab, "Kami tidak berhukum kepada orang, tetapi berhukum kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah tulisan yang termaktub di atas kertas dan tidak dapat berbicara. Yang dapat membunyikannya adalah orang." Mereka bertanya lagi, "Lalu kenapa kalian batasi waktunya?" Ali menjawab, "Supaya orang yang tidak tahu mengetahuinya dan yang tahu dapat berpegang teguh. Semoga Allah memperbaiki umat ini dengan gencatan senjata ini." Akhirnya mereka menerima pandangan Ali. Kepada mereka Ali mengatakan, "Masuklah kalian negeri kalian. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian." Kemudian mereka semua masuk. Setelah batas waktu yang ditentukan habis dan bulan Ramadan tahun 37 Hijriah telah datang, Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari dengan sejumlah sahabat dan penduduk Kufah. Sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As dengan sejumlah penduduk Syam. Kedua kelompok ini berkumpul di Daumatul Jandal.
Setelah keduanya memanjatkan puja-puji kepada Allah dan saling menyampaikan nasihat, akhirnya diperoleh kesepakatan agar disiapkan lembar catatan dan seorang penulis yang akan mencatat semua yang telah disepakati kedua belah pihak. Nyatanya, kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat tentang kepada siapa urusan umat ini atau khilafah akan diserahkan. Abu Musa al-Asy'ari setuju mencopot Ali dan Muawiyah. Kemudian tidak memilih untuk khilafah kecuali Abdullah bin Umar, tetapi ia sendiri tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Saat itu kedua hakim telah sepakat untuk mencopot Ali dan Muawiyah. Kemudian keduanya harus menyerahkan ini kepada syura kaum muslimin guna menentukan pilihan mereka sendiri. Kemudian keduanya mendatangi para pendukungnya masing-masing. Amr bin As mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari maju. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, ia berkata, "Wahai manusia, setelah membahas urusan umat ini, kami berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih dapat mewujudkan persatuan Islam dari apa yang telah aku dan Amr sepakati, yaitu kami mencopot Ali dan Muawiyah." Setelah menyampaikan kalimatnya, Abu Musa al-Asy'ari mundur, maka tiba giliran Amr untuk menyampaikan kalimatnya. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, kemudian Amr mengatakan, "Sesungguhnya Abu Musa, telah mengatakan apa yang kalian dengar. Ia telah mencopot kawannya, dan aku pun telah mencopotnya sebagaimana dia. Tetapi aku mengukuhkan kawanku Muawiyah, karena sesungguhnya ia adalah putra mahkota Utsman bin Affan, penuntut darahnya dan orang yang paling berhak menggantikannya." Setelah tahkim ini, orang-orang pun bubar dengan rasa kecewa dan tertipu, kemudian kembali ke negerinya masing-masing. Amr dan kawan-kawannya menemui Muawiyah guna menyerahkan khilafah kepadanya, sedangkan Abu Musa pergi ke Mekah karena malu kepada Ali. Ibnu Abbas dan Syuraih bin Hani kembali kepada Ali dan menceritakan peristiwa tersebut. Masalah Khawarij dan terbunuhnya Ali. Ketika Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan pasukannya ke Daumatul Janda, masalah kaum Khawarij atau pembelot semakin bertambah memuncak. Mereka sangat mengecam Ali, bahkan secara terus-menerus mengkafirkannya karena tindakannya menerima tahkim. Padahal kaum Khawarij ini sebelumnya termasuk mereka yang paling antusias terhadap Ali. Setelah upaya dialog dan nasihat yang dilakukan Ali kepada mereka tidak bermanfaat sama sekali, akhirnya Ali berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kami berkewajiban untuk tidak melarang sholat di masjid-masjid kami selama kalian tidak membangkang terhadap kami. Kami tidak akan menahan bagian kalian terhadap fa'i ini selama tangan kalian bersama tangan-tangan kami, dan kami tidak akan memerangi kalian sampai kalian memerangi kami." Setelah mengumumkan penolakannya terhadap keputusan dua hakim tersebut, Ali berangkat memimpin pasukan besar ke Syam untuk memerangi Muawiyah. Di samping itu, Ali mendapat berita bahwa Khawarij telah melakukan berbagai kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, memotong jalan-jalan umum, memperkosa wanita-wanita, bahkan membunuh Abdullah bin Khabbab, seorang sahabat Rasulullah SAW, dan istrinya yang sedang hamil. Akhirnya Ali dan orang-orang yang bersamanya khawatir jika mereka pergi ke Syam sibuk memerangi Muawiyah, orang-orang Khawarij akan membantai keluarga dan anak keturunan mereka. Kemudian Ali dengan mereka sepakat untuk memerangi Khawarij terlebih dahulu. Ali dan pasukannya, termasuk di dalamnya para sahabat, berangkat mendatangi mereka. Ketika sampai di dekat Madain, Ali mengirim surat kepada orang-orang Khawarij di Nahrawan yang isinya, "Serahkanlah kepada kami para pembunuh saudara-saudara kami supaya kami dapat mengkisos mereka. Kemudian setelah itu kami akan biarkan kalian dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Syam. Semoga Allah mengembalikan kalian kepada keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang." Tetapi mereka membalas Ali dengan menyatakan, "Kami semua adalah para pembunuh saudara-saudara kalian. Kami menghalalkan darah mereka dan darah kami." Setelah itu Ali maju menemui mereka, kemudian menasihati dan memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak memberikan jawaban selain dari suara bersahut-sahutan sesama mereka yang menyatakan siap perang dan menemui Rabbul Alamin. Setelah memulai peperangan, Ali memerintahkan Abu Ayyub al-Ansari agar mengangkat panji keamanan untuk orang-orang Khawarij dan memberitahukan kepada mereka, "Siapa yang datang ke panji ini, maka dia aman. Barang siapa pergi ke Kufah dan Madain, maka dia aman." Maka sejumlah besar dari mereka pun meninggalkan tempat. Orang yang tetap bertahan di antara mereka hanya sekitar 1.000 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasi.
Orang-orang Khawarijlah yang memulai peperangan ini. Akhirnya mereka semua berhasil ditumpas, sedangkan yang syahid dari pihak Ali berjumlah 7 orang saja. Berbagai situasi buruk nampaknya masih harus dihadapi oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Pasukannya mengalami kegoncangan. Sejumlah besar penduduk Irak melakukan pembangkangan terhadapnya, sementara masalah di Syam pun semakin meningkat. Mereka berpropaganda ke berbagai penjuru, seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kepemimpinan telah berpindah ke tangan Muawiyah sesuai dengan keputusan 2 hakim. Para penduduk Syam semakin bertambah kuat, sementara para penduduk Irak semakin bertambah lemah. Kendati mereka mengetahui bahwa amir mereka, Ali radhiyallahu anhu, adalah orang yang terbaik di muka bumi pada saat itu, orang yang paling zuhud, paling alim, paling takut kepada Allah, tetapi mereka tega mengkhianatinya sampai membuatnya benci kehidupan dan mengharapkan kematian. Bahkan Ali sering mengatakan, demi Allah yang membelah biji dan meniupkan ruh, sesungguhnya jenggot ini beruban karena kepala ini. Adakah kiranya sesuatu yang dapat menghentikan penderitaan ini? Abdurrahman bin Muljim adalah salah seorang tokoh Khawarij. Ia sedang melamar seorang wanita cantik bernama Kitham. Karena ayah dan saudara wanita ini terbunuh di peristiwa Nahrawan, maka ia mensyaratkan kepada Abdurrahman bin Muljam jika ingin menikahinya untuk membunuh Ali. Dengan gembira, Abdurrahman bin Muljam menjawab, demi Allah, aku tidak datang ke negeri ini kecuali untuk membunuh Ali. Setelah menjadi suami istri, wanita ini semakin keras menggerakkan suaminya untuk membunuh Ali. Pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljam bersama dengan 2 orang temannya mengincar Ali di depan pintu yang biasa dilewatinya, dan seperti kebiasaannya Ali keluar membangunkan orang untuk sholat subuh. Tetapi ia dikejutkan oleh Ibnu Muljam yang memukul kepalanya dengan pedang sehingga darahnya mengalir ke jenggotnya. Setelah mengetahui bahwa yang melakukan tindakan kriminal itu adalah Ibnu Muljam, maka Ali berkata kepada para sahabatnya, jika aku mati maka bunuhlah dia, tetapi jika aku hidup maka aku tahu bagaimana bertindak terhadapnya. Ketika sakaratul maut, Ali tidak mengucapkan kalimat apapun selain la ilaha illallah. Beliau wafat pada usia 60 tahun. Khilafahnya berlangsung selama 5 tahun kurang 3 bulan. Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Ali dikubur di Darul Imarah atau rumah keamiran di Kufah. Tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa kaum kerabat dan para pendukungnya menyembunyikan kuburannya karena khawatir terhadap tindakan kaum Khawarij. Banyak sekali pendapat yang dikemukakan tentang tempat pemakamannya. Ada yang mengatakan bahwa ia dipindahkan ke Baqi atau dipindahkan ke tempat-tempat lain. Sedangkan Ibnu Muljim, pelaksanaan qisasnya dilakukan oleh Hasan radhiyallahu anhu, kemudian jasadnya dibakar dengan api. Beberapa ibrah. Pertama, apakah antara Ali dan mereka ingin segera menuntut darah Utsman? Itu terjadi perselisihan yang mendasar menyangkut masalah ini? Barangkali Anda mengetahui dari apa yang telah kami sebutkan di atas bahwa tuntutan qisas terhadap para pembunuh Utsman bukan merupakan sebab terjadinya perselisihan. Apa yang diinginkan oleh Aisyah, Tolha, Zubair, dan orang-orang yang bersama mereka ialah dijadikannya pelaksanaan qisas terhadap para pembunuh Utsman tersebut sebagai amalan yang pertama kali dilakukan oleh Ali dalam khilafahnya. Sedangkan Ali memandang perlu diadakannya penertiban dan penataan ulang terlebih dahulu, baru kemudian berusaha membekuk para pembunuh Utsman dengan cara yang lebih tenang dan cermat. Pandangan yang dikemukakan dan diperintahkan Ali ini merupakan pokok permasalahan yang kemudian diterima oleh pihak lain dan menjadi landasan bagi tercapainya islah antara semua pihak, termasuk di dalamnya Aisyah, Tolhah, dan Zubair, sehingga semua sepakat untuk menyerahkan urusan tersebut kepada kebijaksanaan Ali. Selama semuanya telah sepakat untuk melaksanakan qisas terhadap para pembunuh itu. Berdasarkan kepada prinsip inilah, semua pihak sepakat untuk melepaskan tugas yang mereka rasakan sebagai tanggung jawab di atas pundak mereka masing-masing. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke negeri masing-masing. Ibrah kedua, jika demikian halnya, lalu apa yang menghalangi pelaksanaan kesepakatan tersebut? Apa gerangan yang menghalangi mereka meneruskan apa yang telah mereka putuskan, yaitu menyerahkan persoalan kepada Ali dan bekerja sama dengannya dalam segala hal?
Seperti Anda ketahui bahwa yang menghalangi mereka itu hanyalah tipu daya dan konspirasi yang diprogram oleh para gembong fitnah, terutama Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda. Para gembong fitnah ini telah memutuskan setelah cemas menyaksikan kesepakatan kaum muslimin untuk mengacaukan barisan dan mengejutkan kedua belah pihak di tengah kegelapan dengan pedang-pedang yang ditebaskan secara membabi buta guna menimbulkan fitnah dan menghilangkan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Biarlah masing-masing dari kedua belah pihak mengira bahwa pihak lain telah melakukan tipu daya dari balik kedok perjanjian damai. Itulah yang benar-benar terjadi. Tipu daya seperti ini merupakan perbuatan murahan dan mudah dilakukan. Ia tidak memerlukan banyak hal selain dari watak yang jahat dan kemanusiaan yang cemar. Namun, apakah yang dapat dilakukan oleh para sahabat yang berjiwa bersih dari segala rupa tipu daya dan kedegilan itu selain dari mempertahankan diri dari serangan-serangan mendadak itu? Apakah yang dapat mereka pahami dalam menafsirkan tindakan tersebut selain dari kesimpulan bahwa tindakan itu merupakan serbuan mendadak yang direncanakan oleh pihak lain? Sekalipun demikian, Anda lihat setiap kali salah seorang di antara mereka berhadapan dengan orang yang dikenalnya, dengan serta-merta masing-masing dari keduanya menahan diri dan menyatakan penyesalannya. Dengan demikian, fitnah ini sebenarnya tidak muncul karena kedenguan dan kedegilan yang didominasi jiwa para sahabat, baik yang ada di pihak Ali maupun di pihak yang lain. Fitnah ini muncul dari orang-orang susupan yang melakukan makar jahat terhadap semua sahabat di pihak manapun mereka berada. Anehnya, setelah itu Anda membaca buku-buku tentang fitnah ini, tidak ada yang mengingatkan kepada kuku-kuku beracun fitnah ini dan membongkar peranan yang sangat besar dalam semua peristiwa yang terjadi. Buku-buku itu biasanya hanya berbicara tentang fenomena yang mencuat ke permukaan, tanpa melacak akar-akar dan unsur-unsur penggeraknya. Mereka mengupas panjang lebar para korban fitnah ini seraya melancarkan serangan, cacian, kritik, dan tuduhan, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan, walaupun dengan satu kata, para gembong fitnah yang bekerja secara rahasia menghembuskan api fitnah tersebut, sejak dari rencana membunuh Utsman sampai dengan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Tidakkah penulisan tentang fitnah ini dengan cara demikian merupakan bagian tak terpisahkan dari makar itu sendiri? Ibrah ketiga, berangkat dari keyakinan kita kepada keikhlasan Ali radhiyallahu anhu dalam setiap tindakannya dan bahwa beliau tidak memperturutkan hawa nafsu atau kemaslahatan pribadinya dalam semua tindakannya. Berangkat dari keyakinan kita terhadap ilmunya yang luas dan bahwa beliau merupakan referensi dan mustasyar awal bagi masing-masing dari ketika khilafah sebelumnya. Memperhatikan bahwa beliau telah menerima pembaiatan orang-orang setelah terbunuhnya Utsman dan menganggap penolakan Muawiyah terhadapnya sebagai tindakan pembangkangan. Kemudian setelah melakukan dialog yang panjang, ia memperlakukan Muawiyah sebagai pembangkang. Maka berdasarkan kepada alasan-alasan di atas, kami menyatakan apa yang pernah dinyatakan oleh jumhur ulama kaum muslimin dan imam mereka bahwa Muawiyah telah melakukan pembangkangan dan penolakannya terhadap Ali dan bahwa Ali adalah khalifah yang syar'i setelah Utsman. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa dia atau Muawiyah melakukan pembangkangan itu dalam rangka berijtihad. Karena itu, jika dibolehkan bagi lawan ijtihadnya Ali radhiyallahu anhu pada saat itu untuk mengingatkannya, kemudian memperingatkan dan memeranginya, maka setelah hal tersebut menjadi lembaran sejarah, kita tidak boleh lagi melancarkan cacian dan kritik terus-menerus kepadanya yang pada hakikatnya tidak akan membawa faidah sama sekali, apalagi menganggapnya sebagai musuh bebuyutan kita. Dari sudut pandang akidah, cukuplah kita mengetahui berdasarkan kaidah-kaidah penetapan hukum bahwa khalifah sesudah Utsman adalah Ali radhiyallahu anhu, sedangkan Muawiyah dengan pembangkangannya terhadap Ali radhiyallahu anhu merupakan pihak pemberontak atau bugot. Selebihnya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah keempat, siapa saja yang memperhatikan sikap kaum Khawarij dan revolusi dalam rangka mendukung dan membela Ali sampai kemudian membangkang dan memusuhinya adalah merupakan korban ekstremisme semata-mata. Anda tahu bahwa akidah dan perilaku Islam hanyalah didasarkan kepada prinsip wasatiyah. Sedangkan batasan-batasan tentang wasatiyah ini hanya bisa difahami melalui kaidah-kaidah ilmu.
Siapa yang menimba ilmu dari sumber-sumbernya serta memperhatikan segala kaidah dan konsekuensinya dengan penuh kesabaran, niscaya akan selamat dari sikap ekstrim yang tercela. Kaum Khawarij ini seluruhnya berasal dari orang-orang Arab Baduy yang berwatak kasar dan emosional. Mereka tidak mengenal sama sekali kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, sehingga mereka mudah sekali memperturutkan dorongan hawa nafsu dan kekasaran watak mereka yang pada akhirnya mereka berani mengkafirkan Khalifah Ali karamallahu wajhah karena beliau menerima tahkim. Kemudian dari sikap mereka ini lahirlah pandangan mereka yang mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat apapun bentuknya. Pengaruh-pengaruh ekstremisme ini sampai sekarang masih tetap ada. Hobi mengkafirkan sesama muslim karena sebab ringan hanyalah merupakan cermin dari pola pikir ekstrim ini. Ekstremisme ini, seperti telah kami tegaskan, merupakan pola pikir yang menolak ilmu dan syariah serta menentang segala kaidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tamat. Masya Allah, luar biasa. Itulah teman pecinta sejarah, kita sudah menyelesaikan alhamdulillah satu buku yang sungguh luar biasa, Sirah Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan dialih bahasakan oleh Aunur Rafiq Soleh Tamhid LC, dicetak oleh Robbani Press ya. Dan teman pecinta sejarah semua, kita doakan semoga semua yang terlibat dalam penulisan buku ini, baik penulis, penerjemah, dan juga kita semua yang membacanya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir, dan kita dikumpulkan bersama-sama dengan wasilah kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, dikumpulkan bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita membaca Sirah Nabawiyah tentu untuk semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenal beliau, dan supaya bisa meniru apa yang beliau lakukan. Baik, teman pecinta sejarah, 58 rangkaian episode telah selesai, dan selama itu juga apabila saya melakukan kesalahan, dan tentu pasti saya melakukan banyak kesalahan karena saya ini adalah manusia, jadi mohon dimaafkan sekali lagi, dan apa yang saya lakukan juga semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen, dan juga share kepada teman-teman Anda semua atau saudara, agar semakin banyak orang yang mengkaji Sirah Nabawiyah dan semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.